Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dan kita akan melanjutkan tentang materi bab 2 klasifikasi makhluk hidup ya. Kalian bisa simak di halaman 27 sampai 29 mata pelajaran IPA Biologi kelas 7 Madrasah Tsanawiyah As-Sa'adah. Sudah kita ketahui, untuk mempelajari materi ini kita harus tahu kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang kedua, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat mengelompokkan tumbuh-tumbuhan dan hewan, serta dapat memahami klasifikasi dikotom dan kunci determinan. Kalian bisa lihat berbagai macam jenis hewan dan juga tumbuhan ya dari gambar berikut ini. Jadi makhluk hidup di alam semesta atau bumi ini sangat beragam. Ya, contohnya misalnya di sini ada kucing ya, ada gambar kucing, ada ragamnya seperti ada kucing kampung atau biasa, kucing Persia, kucing Anggora dan masih banyak lainnya. Nah, atau ada misalnya dari tumbuh-tumbuhan itu contohnya di sini ada buah jeruk. Nah, dari buah jeruk itu sendiri juga ragamnya banyak ya. Ada jeruk lemon, ada jeruk nipis, ada jeruk Medan, Pontianak, ada jeruk Bali dan sebagainya. Nah, kira-kira ya bisa tidak kalian membedakan ya antar semua makhluk hidup itu? Nah, untuk memudahkan kita dalam mempelajari atau membedakan antara semua makhluk hidup itu ya, maka dibutuhkan suatu klasifikasi makhluk hidup. Itu klasifikasi makhluk hidup, yaitu pengelompokan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuan klasifikasi makhluk ini adalah untuk mempermudah dalam mengenal, mempelajari, dan mengetahui hubungan antar makhluk hidup. Untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikannya ya, jadi ada prosesnya. Jadi proses klasifikasi makhluk hidup itu dimulai dengan mengelompokkan beberapa individu yang memiliki persamaan ciri ke dalam satu kelompok. Nah, contohnya misalnya di sini ya, saya kelompokkan ada berbagai macam jenis hewan ya. Contohnya di situ ada kucing, ada harimau, ada singa, ada macan, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, kemudian ya dari kelompok ini kita lihat persamaan cirinya ya. Nah, kita lihat cirinya itu misalnya dari kesemua ini kelompok ya, satu kelompok ini kita lihat cirinya dia memiliki ekor, memiliki bulu, kemudian dia memiliki daun telinga. Selanjutnya mereka ini kelompok mamalia ya, kelompok yang melahirkan, kemudian mereka juga termasuk ke dalam hewan yang karnivora ya, yang makan daging. Setelah itu juga mereka memiliki seperti kayak kumis gitu ya, kayak kucing, kayak harimau, singa itu kan dia di hidungnya itu, di bawah hidungnya itu kayak ada seperti kayak kumisnya. Nah, kemudian selanjutnya ya, nanti setelah dikelompokkan berdasarkan cirinya ya, maka terbentuklah dari hasil kelompok itu atau pengklasifikasian makhluk hidup itu disebut namanya takson. Ilmu atau ada juga nih ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup itu disebut namanya taksonomi ya. Nah, setelah jadi tadi dari kelompok besar ya, kemudian kita kelompokkan. Itu kelompok besar itu kita sebut sebagai takson tingkat tinggi. Nah, kemudian dari takson tingkat tinggi ini kita kelompokkan lagi ya menjadi takson tingkat rendah. Jadi takson pada tingkat yang lebih rendah memiliki persamaan sifat dan ciri yang lebih banyak. Nah, kita ambil contoh dari takson tingkat tinggi ini, kita ambil contoh satu yaitu Felis domesticus yang kita kenal sebagai kucing. Nah, kucing ini ya termasuk ke dalam takson pada kita bagi lagi menjadi takson pada tingkat yang lebih rendah. Ya, kita lihat lagi persamaan sifat dan ciri yang lebih banyak. Tadi ada ada kucing Anggora, ada kucing Persia, ada kucing kampung dan sebagainya. Jadi, takson yang tinggi ini memiliki persamaan sifat dan ciri yang lebih sedikit. Sedangkan takson yang pada tingkat lebih rendah itu memiliki persamaan sifat dan ciri yang lebih banyak. Jadi tadi kucing Anggora, kucing
kucing Persia, kucing kampung, mereka semua memiliki persamaan sifat dan ciri yang lebih banyak. Nah, sedangkan ini kucing kan, kucing dikelompokkan lagi ke tadi yang kelompok besarnya atau takson tingkat tingginya itu kucing dimasukkan ke dalam takson tingkat tingginya si singa, si harimau, macan, dan lainnya itu ya, dia memiliki persamaan sifat dan ciri yang lebih sedikit gitu. Nah, di sini kita bisa lihat macam-macam sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi ya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sistem klasifikasi alami. Nah, sistem klasifikasi alami ini mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri morfologi atau struktur luar tubuh dan anatomi atau struktur tubuh dalam secara alamiah. Jadi dilihat adalah struktur luar tubuhnya sama yang bagian dalam anatominya ya. Nah, tokoh dalam sistem klasifikasi alami ini yang terkenal adalah Aristoteles ya, seperti gambar yang tertera di sini. Kemudian ini dibagi lagi, nanti sistem klasifikasi alami ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem klasifikasi berdasarkan morfologi atau bentuk tubuh makhluk hidup. Contohnya tumbuhan tumbuhan ini dapat dikelompokkan menjadi ada yang disebut namanya semak ya, ada yang disebut namanya perdu, ada yang disebut namanya pohon. Nah, kita bisa lihat dari ukurannya nih, bentuk morfologinya dari ukurannya, dari tampak yang kita bisa lihat dari indera kita itu ukurannya dia berbeda-beda ya, maka penyebutannya juga berbeda-beda. Nah, kemudian ada juga yang tumbuhan dikelompokkan berdasarkan habitat atau tempat tinggalnya atau tempat hidupnya. Ya, ini ada beberapa macam, contohnya misalnya adalah hidrofit. Nah, hidrofit ini adalah tumbuhan air, jadi tumbuhan yang hidupnya di air. Nah, contohnya itu kayak cenggondok, ya, teratai, ataupun hidrilla. Kemudian ada tumbuhan yang hidupnya di tempat yang kering, ya, atau kita kenalnya sebagai tumbuhan xerofit. Contohnya ini adalah kaktus. Kemudian ada yang higrofit juga. Nah, tumbuhan ini hidupnya di tempat yang lembab. Contohnya seperti lumut ataupun jamur. Nah, kemudian ada lagi yang disebut namanya tumbuhan epifit, yaitu tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain tetapi tidak merugikan tumbuhan yang ditempelinya. Contohnya itu anggrek sama vanili. Nah, kemudian yang terakhir ada tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain akan tetapi merugikan tumbuhan yang ditempelinya. Ini kebalikan dari epifit ya. Nah, ini disebut namanya parasit. Jadi dia mengambil keuntungan dari inangnya. Contohnya itu adalah benalu dan tali putri. Nah, untuk yang ketiga itu berdasarkan manfaat makhluk hidup. Nah, misalnya pada tumbuhan ini bisa dibedakan menjadi ada yang disebut namanya tanaman hias. Jadi contohnya kayak misalnya anggrek, mawar, melati, ataupun misalnya aglonema, ini dimasukkan ke dalam tanaman hias. Ada juga tumbuhan yang dimasukkan ke dalam tanaman obat kayak sirih, saga, tanaman jarak. Nah, itu dimasukkan ke dalam tanaman obat. Kemudian ada juga yang tanaman yang dimasukkan ke dalam tanaman pangan. Contohnya misalnya kayak padi ya, kemudian jagung ataupun misalnya singkong. Ada juga tanaman yang dimasukkan ke dalam tanaman sana. Sistem klasifikasi yang kedua yaitu sistem klasifikasi buatan. Nah, di sini ya, sistem klasifikasi buatan itu pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ini mengembangkan klasifikasi makhluk hidup menjadi 2 kelompok besar. Ada 2 ya. Nah, ada namanya dunia hewan atau kingdom animalia dan dunia tumbuhan atau kingdom plantae. Sistem klasifikasi ini ya, buatan ini mengelompokkan makhluk hidup yang didasarkan atas adanya beberapa persamaan ciri morfologi, alat reproduksi, lingkungan tempat tumbuh, dan daerah penyebarannya tanpa memperhatikan kesamaan struktur yang mungkin memperlihatkan hubungan kekerabatan. Selanjutnya, sistem klasifikasi ini terdiri dari kelompok-kelompok sampai satu jenis makhluk hidup yang disebut spesies. Jadi kita bisa lihat urutannya untuk takson hewan ini dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, begitu juga dengan takson tumbuhan. Ini banyak samanya ya, sama-sama ada kingdomnya, tapi berbeda kalau yang hewan
Filum kalau di tumbuhan itu divisi, kemudian bawahnya kelas sama ordo, famili, genus, dan spesies. Jadi kalau kalian perhatikan antara takson hewan dan takson tumbuhan itu yang berbeda ini di sini ya, filum dan divisi saja itu. Jadi kalau kita perhatikan lagi, ini kingdom adalah takson yang paling tinggi ya, atau urutan yang paling besar ya, urutan paling besar. Nah, kalau spesies itu adalah urutan yang paling kecil. Jadi kalau kita bisa perhatikan di sini ya, semakin kalau dia dari atas ke bawah, kita bikin misal tanda panahnya ya, dari atas ke bawah urutannya, jadi dari urutan yang besar ke yang kecil, itu semakin banyak persamaannya, semakin sedikit jumlahnya. Ya, nah selanjutnya kalau kita misalnya kita lihat dari bawah atau dari yang terkecil ke yang besar, itu semakin sedikit persamaannya, maka akan semakin banyak jumlahnya. Untuk sistem klasifikasi yang ketiga, yaitu sistem klasifikasi filogeniknya, yaitu pengelompokan berdasarkan jauh dekat hubungan kekerabatan antar takson. Kita bisa lihat di sini ya, ini ada nama spesies ya. Jadi tadi dia urutan takson yang paling kecil ya, paling bawah. Nah, spesies ini, nah ini ada banyak macamnya nih. Ada kucing domestik atau Felis catus, ada sigung, ada berang-berang, ada anjing domestik, ada yang canis ini ya. Nah, kemudian yang genus, nah kita lihat di sini masuknya ke dalam Felis, sigung ke Mepitis. Kemudian di sini ada Lutra, terus kemudian di sini ada Canis. Untuk familinya ya, tingkatan yang lebih besar lagi itu ada Felidae, Mustadilae, dan Conidae. Kemudian di sini ada ordonya. Ordonya dia Carnivora. Nah, dia ini termasuk ya, dari kucing sampai si Canis ini dia ternyata masuk ke dalam ordo atau bangsa dari Carnivora karena semuanya memakan daging ya. Nah, secara filogenetik, nah mereka ini memiliki hubungan kekerabatan. Jadi sama halnya kayak tadi sistem yang buatan itu ya. Jadi semakin ke atas dia persamaannya, kalau ini kan karena kita spesies ya, jadi semakin ke bawah gitu ya, maksudnya semakin dasar ke spesies itu persamaannya akan semakin sedikit dan jumlahnya akan semakin dikit. Nah, semakin ke atas dia akan semakin banyak dan jumlahnya juga semakin banyak. Di sini ada sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Jadi ini adalah sistem klasifikasi ya. Setelah nanti diklasifikasikan atau dikelompokin, suatu makhluk hidup diberi nama berdasarkan kelompok yang dimilikinya. Sistem nama yang dipakai saat ini adalah sistem nama biner yang disebut binomial nomenklatur yang diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus yang dijuluki sebagai bapak taksonomi. Nah, ada aturan-aturan dalam penulisan nomenklatur binomial ini ya. Kalau kita perhatikan di sini misalnya contohnya ada Oryza sativa. Nah, Oryza sativa ini adalah nama ilmiahnya padi ya, Oryza sativa ini. Nah, aturan-aturan penamaan ilmiah dalam sistem binomial nomenklatur itu dimulai dari ya, spesies ini harus terdiri dari dua suku kata ya. Jadi ada Oryza, ada sativa. Jadi ada dua di sini. Saya hapus dulu. Jadi di sini ada suku katanya ada dua, ada Oryza, ada sativa. Nah, di sini ya, yang suku kata yang pertama itu dia menunjukkan genus. Suku kata kedua menunjukkan spesies. Kemudian kata pertama ini huruf O ya, ditulisnya pakai huruf besar. Sedangkan untuk kata kedua di sini ada S ya. Ada S sativa, S di sini menggunakan huruf kecil. Kemudian aturan yang ketiga, ya setelah itu ditulisnya harus menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan dengan dicetak miring, misalnya ya, ini cetak miring nih, ini cetak miring, atau digaris bawahi seperti ini, atau dicetak tebal. Jadi boleh tiga di sini ya. Jadi Oryza sativa itu nama lain dari padi, bisa ditulisnya dengan
tiga cara seperti ini ya, dengan aturan-aturan tertentu gitu. Misalnya lagi, contoh yang lainnya lagi, misalnya Ziamais ya. Nah, sini contohnya misalnya Ziamais, itu nama lain dari jagung. Ziamais. Jadi harus ada dua suku kata. Ya, di sini tulis Ziamais, itu nama lain dari jagung. Dan di sini ya, terdiri harus dari dua suku kata. Suku yang pertama itu adalah menunjukkan genus. Suku kata kedua menunjukkan spesies. Nah, kata pertama dari huruf kata pertama ini harus besar. Kata pertama ya, huruf pertama dari kata kedua itu harus huruf kecil. Kemudian ditulisnya boleh digarisbawahi dua-duanya atau misalnya dicetak miring, jadi tulisannya seperti ini ya, miring, atau misalnya ditulisnya pakai huruf tebal gitu. Selanjutnya di sini ada kunci determinasi. Nah, kunci determinasi ini dibuat berupa daftar ciri-ciri yang disusun secara berurutan. Ya, kemudian setelah itu untuk menemukan nama spesies suatu makhluk hidup, kunci determinasi ini bersifat dikotomis. Kunci determinasi dengan dikotom berupa urutan nomor yang memuat dua daftar ciri makhluk hidup untuk dijawab ya atau tidak. Pada kunci determinasi sistem dikotomis ini, tiap nomor terdiri dari dua pertanyaan, yaitu A dan B. Kalian bisa lihat di sini ya, setiap nomor ya, di sini ada A, ada B-nya. Ya, setelah itu, apabila jawaban, misalnya ya, pertanyaan A dan B ini saling berlawanan. Jadi pertanyaan A dan B, kalau kamu lihat ini dia saling berlawanan ini ya. Ini yang tidak bertulang belakang. Ini contohnya misalnya memiliki ruas. Ini adalah contoh untuk menggunakan kunci determinasi. Kemudian, apabila kita menjawab benar pada pertanyaan A, misalnya kita jawabnya benar pada pertanyaan A, nah lanjutkan ke nomor pertanyaan berikutnya yang terdapat atau tertera pada pernyataan A. Di sini kan dibilang nih yang satu A tidak bertulang belakang, tidak bertulang belakang 2. Nah, ini dia, bila iya, lanjut ke nomor 2. Nanti kita langsung loncat ke nomor 2 gitu ya. Kemudian setelah itu, begitu juga apabila jawaban benar ya pada pertanyaan B. Lanjutkan ke nomor pertanyaan berikutnya yang tertera pada pernyataan B. Jadi contohnya misalnya ya di sini. Misalnya kita di sini mau mencari ciri-ciri atau kunci determinasi dari siput. Di sini ada siput. Ini jawabannya ya, kotak ini adalah jawabannya. Misalnya kita mau cari siput, kita kenal siput kan itu, dia hidupnya di mana, dia hewannya seperti apa. Nah, kita mulai dari nomor 1. Kira-kira siput itu tidak bertulang belakang atau dia memiliki ruas-ruas tulang belakang? Ya, ternyata sebenarnya siput itu tidak memiliki tulang belakang. Ya, jadi jawabannya adalah yang 1A. Ya, garin 1A ya, kita tulis 1A. Kemudian kita lihat di sini dikasih tahu ya, kalau kita pilihnya 1A, maka di sini ada keterangan. Bila iya, lanjutkan ke nomor 2. Jadi kita loncat ke nomor 2. Kita tidak perlu lagi lihat yang 1B. Nah, kita dari nomor 2 ini kita pilih apakah A atau B. Siput itu seperti apa? Nah, siput yang kita ketahui itu adalah tubuhnya lunak ya, kakinya tidak berbuku-buku. Nah, itu kan sudah dikasih tahu nih, jawabannya adalah siput. Nah, udah. Langsung dapat, kita abaikan yang pilihan untuk 2B, 3A, AB, dan seterusnya. Jadi, kita sudah dapat jawabannya. Ya, jadi siput itu ya ciri-cirinya ya dengan menggunakan kunci determinasi adalah termasuk dalam 1A. Nah, nanti kita tulis lagi di sini, kemudian 2A. Ya, seperti itu. Oke. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dan nanti akan ada lanjutan lagi materi tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Kalau kalian suka, kalian bisa subscribe dan kalian juga bisa follow IG dan juga Facebooknya MTS Asada.
Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.